Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua, saling berbagi dan menjadi berkat. Tema Rese 127 saat ini adalah relasi eksistensial. Jemaat yang terkasih, bacaan kita diambil dari kesaksian Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15 yang demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati, merasakan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sendi-sendi kehidupan kita sesungguhnya dijalin, dipintal, dan bertumbuh karena relasi eksistensial. Relasi eksistensial yang dimaksud meliputi relasi dengan Allah, dengan sesama, dengan lingkungan, dan juga dengan diri kita sendiri. Putusnya salah satu aspek relasi itu akan menghambat, bahkan merusak kehidupan. Mari kita lihat gambaran, yaitu tentang orang naik kuda. Lihat, ada kuda, ada orang, dan satu lagi, ada tali kendali. Ada orangnya, ada kudanya, dan ada tali kendali. Di dalamnya ada relasi. Kuda bisa dikendalikan orang ketika ada tali kendali. Jika tidak ada tali kendali, maka yang terjadi adalah kontrol tidak ada. Relasi juga tidak ada. Maka yang terjadi seperti ini. Saat relasi baik, jalan kehidupan akan terkendali dengan baik. Saat relasi itu rusak, khususnya relasi dengan Allah, kita akan kehilangan makna dan tujuan hidup. Jalan kuda malah nabrak, merusak ketika tidak ada relasi yang baik. Pada posisi demikian, setiap orang yang mengalaminya akan sangat mudah untuk ditarik ke dalam pusaran duniawi yang sebelumnya sangat ia tolak. Sekali ia masuk ke dalam kawasan duniawi, sangat sulit baginya untuk keluar dengan selamat. Ia merasa telah kepalang basah. Tidak ada pilihan lain. Jika demikian, relasi harus dipulihkan. Menuju ke dalam jalan kehidupan, maka kita harus memiliki relasi yang baik, relasi eksistensial yang baik.
Di era baru setelah air bah, Tuhan tidak lagi mengambil solusi hukuman untuk membinasakan umat manusia, tetapi mengikut sertakan manusia sebagai mitra dalam perjanjian keselamatan. Kita bisa melihat dalam Kejadian 9 ayat 12 dan 13. Lihat, busur itu menghadap ke atas, tak lagi menyeramkan dengan puluhan ribu anak panah, yaitu hujan, yang membunuh umat manusia. Busur itu menghadap pada Tuhan, bukan manusia yang terhukum, tapi putra tunggalnya yang terhukum, dan terlihat indahnya pelangi. Pelan-pelan kita perhatikan. Kejadian 9 ayat 12 sampai dengan 23 bercerita tentang penghukuman air bah telah selesai dan ada janji Tuhan dengan gambar pelangi. Orang saat itu tahu gambar pelangi. Pelangi yang dia lihat adalah busur Tuhan. Busur Tuhan dalam pola pelangi itu menghadapnya ke atas, artinya anak panahnya tidak ke bawah, tidak kepada manusia, tetapi ke atas kepada Tuhan. Menjadi nubuatan bahwa kelak pemulihan relasi itu terjadi, pembenahan itu terjadi karena dosa manusia dengan cara anak panah ditancapkan ke atas. Sungguh berbeda dengan air hujan. Air hujan dalam gambaran orang pada saat itu adalah ribuan anak panah Tuhan yang menghujam seluruh manusia supaya kebenaran itu ada, manusianya dibunuh pula. Tapi kini tidak. Tuhan berjanji pemulihan relasi dilakukan dengan cara putra tunggalnya harus mati. Maka untuk pemulihan relasi itu Kristus harus diturunkan ke dunia, hidup bersama manusia. Nah, maka mari kita lihat bacaan Injil kita, khususnya ayat 13 tadi. Di padang gurun itu, ia di sini adalah putra tunggal Allah, tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ada dua hal. Satu, di padang gurun itu roh-roh jahat sibuk dengan dia, mencobai dia. Ia memang dicobai oleh iblis, tetapi bukan melalui bisikan dari dalam batin, karena penghulu dunia tidak punya tempat di dalam hati Tuhan Yesus. Ini pula yang membedakan dengan manusia. Kalau manusia dicobai dalam bisikan dari batinnya, Kristus tidak bisa. Karena hati Kristus tidak ada ruang bagi iblis. Yang dilakukan para iblis itu menggoda dari luar. Kristus saja dicobai. Lalu bagaimana dengan kita? Kisah ini juga mengajar dan membimbing kita ke arah manakah kita harus pergi untuk mencari pertolongan saat pencobaan itu dilakukan, yaitu kepada Dia yang pernah menderita dalam pencobaan. Melalui pencobaan itu, Tuhan Yesus turut merasakan bagaimana kita dicobai. Itu yang pertama. Yang kedua, di padang gurun itu, Yesus bersama binatang liar dan bersama roh-roh yang baik, yakni malaikat. Kisah ini juga memberikan pengajaran yang sangat penting. Tidak hanya hal buruk yang ada di sekitar kita, tetapi juga hal baik. Di sekitar kita ketika kita mengalami persoalan, tak hanya roh-roh jahat dan binatang liar yang ada, tetapi juga roh-roh yang baik. Perhatikanlah para malaikat yang melayani itu. Roh-roh yang baik juga bersikap sama kepada kita. Ketika kita mengalami persoalan, memang ada roh-roh jahat,
roh-roh tidak baik, tetapi juga ada roh-roh baik, para malaikat yang berada melayani. Akhirnya kita diperhadapkan pada dua pilihan. Ada roh tidak baik, ada roh yang baik. Ada iblis, ada malaikat, ada iblis dan ada Tuhan bersama dengan malaikat-malaikatnya yang siap memberikan pertolongan. Mengarahkan wajah kemanakah kita? Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jika demikian, menerima kehadiran dan karya Yesus Kristus adalah kunci pemulihan relasi. Saya tandaskan, jika demikian menerima kehadiran Yesus Kristus beserta dengan karyanya adalah kunci pemulihan relasi. Tetapi ketika kita menerima justru kepada iblis, yang terjadi adalah merusak relasi. Maka pertobatan memang harus dilakukan, bukan? Kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 15. Baik, saya bacakan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kehidupan yang dipimpin oleh Allah sudah dekat. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Dengan demikian kita menjadikan hidup kita perjalanan menuju ke dalam kehidupan yang kekal, mengarah kepada Kristus. Lihat hidup kita ke depan, bukan ke belakang. Hidup masih berlanjut dalam dosa atau dalam pertobatan. Kehadiran Tuhan memulihkan. Tetaplah ke depan. Ada keindahan pengampunan. Caranya? Caranya adalah lanjutkanlah kehidupan dengan memaknai dan menghayati bahwa melalui pertobatan kita harus meratapi dan meninggalkan dosa-dosa kita. Melalui iman kita harus menerima pengampunan dosa. Melalui pertobatan itu, kita harus memberikan kemuliaan kepada Pencipta yang telah kita lukai hatinya. Melalui iman kita harus memberikan kemuliaan kepada Yesus Sang Penebus yang telah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Selamat karena relasi kita dipulihkan di dalam Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bersama-sama dengan kami, sehingga meskipun kami penuh dengan luka, penuh dengan persoalan, apapun itu Tuhan, kami yakin penyertaan itu yang memulihkan kami, memberikan semangat kepada kami, dan kami dimampukan untuk hidup bersama-Mu. Kami akan melanjutkan hidup kami, Bapa. Hadirlah bersama dengan kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan.